Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemprov Bali akan membuka 6.000 hektar lahan sawah baru untuk mengganti lahan sawah yang hilang akibat alih fungsi lahan. Bupati Kelungkung Made Satria mengatakan kewenangan mengeluarkan izin pembangunan lift kaca sebagian besar dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali. Seorang ibu rumah tangga di Badung mengubah sampah jadi sabun mandi. Untuk meningkatkan layanan kesehatan hewan, Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskeswan 3 Dinas Pertanian Gianyar meluncurkan program Posyandu Hewan Terintegrasi. Program ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas layanan terhadap peternak. Selama ini, pelayanan posyandu hewan cukup merepotkan. Jumlah dokter yang hanya 2 orang berstatus PNS dan 2 orang dokter berstatus P3, dan pada waktu harus melayani 48 desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gianyar, Belabatu, dan Kecamatan Sukawati. Oleh karena itu, posyandu hewan terintegrasi merupakan terobosan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Posyandu ini juga menerapkan layanan berbasis teknologi, semisal pencatatan menggunakan aplikasi atau formulir daring. Posyandu hewan adalah program yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan yang dimana untuk mendapatkan ternak yang sehat. Nah, di Minat Profesi Katolik sendiri mempunyai kegiatan tahunan wajib yaitu pelayanan kesehatan ternak yang dimana dalam bentuk pengabdian berupa pemberian obat cacing dan juga pemberian vitamin. Made Suara, peternak asal Desa Pering, menyambut baik pembentukan posyandu hewan terpadu. Ia berharap ternaknya mendapat layanan kesehatan yang lebih baik sehingga produksinya meningkat. Vitamin ngecap, nanti yang vitamin kan sarang nenam mentan lagi. Sebelumnya bukan kari yang dibabak nih, cuma vaksin mantan. Gimana Pak setelah ada pelayanan kesehatan posyandu ini? Dan ini mudah-mudahan pang kecil kan. Ada sehat sampai mungkin? Oke, sehat. Berapa ada sapi Pak? Asiki godel sih, au lekat, au 2 bulan godel dah. Dalam program inovatif posyandu hewan terintegrasi, peternak juga mendapat pengetahuan tentang pemeliharaan hewan sehingga mereka bisa merawat ternaknya dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Membaca adalah jendela dunia. Namun pepatah ini belum sepenuhnya berlaku di Karangasem karena tingkat kegemaran membaca buku di daerah ini masih di bawah rata-rata Provinsi Bali, yakni sekitar 70% dengan lama membaca 1 hingga 2 jam per hari. Meski masuk kategori sedang, pemerintah daerah serius mendorong minat baca dengan meningkatkan kualitas perpustakaan daerah. Selain ruang baca yang nyaman, perpustakaan daerah juga menambah koleksi buku, komputer, hingga petugas yang siap memberi pelatihan dasar komputer bila ada pengunjung yang mau belajar. Ini dilakukan agar perpustakaan tidak hanya sebatas ruang membaca buku fisik, namun juga buku digital sekaligus sarana belajar teknologi. Kita ada beberapa sarana ya, kemudian ada di atas di satu ruangan kita ada tempat untuk literasi anak-anak. Nah, di sana anak-anak bisa bermain yang nanti di sana dipandu oleh staf kita di Dinas Perpustakaan ini. Kemudian ada juga tempat kita menyediakan tempat untuk mengakses buku-buku lewat komputer ini. Nah, tidak hanya di tempat itu dulu mengakses buku atau mengakses terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi di sana juga sebagai tempat untuk belajar komputer, kemudian dan lainnya. Di sana kita sediakan fitur-fiturnya, kemudian dibantu oleh teman-teman kita di
perpustakaan ini. Perpustakaan Daerah Karangasem juga menyediakan ruang multimedia yang bermanfaat sebagai ruang diskusi atau berlatih, sehingga pengunjung tidak hanya datang membaca buku, namun juga mengembangkan kreativitas. Dengan perbaikan ini, jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah meningkat. Setiap bulannya rata-rata di atas 500 orang yang datang meminjam buku dan membaca di tempat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Tidak semua sampah berakhir di tempat pembuangan. Ditangani Wayan Yuli Ekayani, seorang ibu rumah tangga di Kerobokan Badung, limbah buah-buahan segar ini justru berubah menjadi sabun mandi alami yang menyehatkan kulit. Yuli sudah 4 tahun terakhir membuat sabun ekoenzim yang terbuat dari cairan hasil fermentasi limbah organik dari kulit buah segar. Meski sederhana, proses pembuatannya memerlukan ketelitian. Yuli misalnya harus mencampur soda api dengan ampas ekoenzim di tempat terbuka. Lalu setelah suhunya turun, ia mencampurkannya dengan minyak kelapa dan diaduk hingga kental. Menariknya, sebelum menjadi sabun, ekoenzim harus melalui proses fermentasi selama 3 bulan. Setelah sampah-sampah yang tadi kita olah menjadi ekoenzim ini sangat mampu untuk menjaga lingkungan kita bebas dari zat-zat kimia. Kita tuangkan ke tanah menjadi lebih subur. Dia bebas dari zat-zat kimia. Kita tuangkan ke air kita menjadi lebih murni. Kita semprotkan ke udara jauh lebih sehat. Nah, kenapa ada di sabun? Karena kalau kita memakai ekoenzim untuk sabun mandi kita, kulit yang tadinya gatal, dia bisa meredakan gatal. Muka menjadi jauh lebih glowing. Nah, jadi ekoenzim ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Kalau kita ceritakan satu-satu mungkin bisa 5 hari ya. Kalau 1 kali pembuatan sabun dengan 300 gram minyak kelapa tadi, kita hanya memerlukan ekoenzim itu 47 gram kali 2. Nah, terus kita memerlukan soda apinya 57 gram. Terus minyak kelapa 300 gram. Nah, itu kita ada step-stepnya. Cairan fermentasi tersebut tak hanya bermanfaat untuk sabun, tapi juga untuk menyuburkan tanah, menjernihkan air hingga membuat udara lebih segar. Meski belum diproduksi massal, Yuli rutin mengajar warga lainnya membuat sabun dari buah-buahan secara daring. Ia ingin semakin banyak orang sadar bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari dapur sendiri. Dengan ide kreatifnya ini, Yuli membuktikan sampah pun bisa bermanfaat untuk manusia dan bumi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.